warahmatullahi wabarakatuh. Semua swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Takbir. Yang saya hormati Guru saya mengaku Junolita Sinaga, Eskom selaku dosen pengolahan citra digital, serta teman-teman saya, bapak ada yang ada di sini yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, pada pagi hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan bab 5, yaitu tujuan perbaikan citra serta 3 operasi titik, operasi spesial, dan operasi transformasi serta implementasinya. Di sini saya dibantu oleh kakak-kakak yang ada di sini, Ariansa, Lukantos, Cahyo Saputra, dan saya sendiri, dan yang terakhir saya dan Arif Pratama. Oke, di sini kita akan membahas 4 materi nih teman-teman, perbaikan citra dan 3 operasi sesuai dengan materi yang ada di bab 5, operasi titik, operasi spasial, dan operasi transformasi. Next. Oke, di sini ada rumusan masalah nih teman-teman. Rumusan masalah ada 4 poin yang akan dibacakan oleh Ariansa. Sudah tempatnya dipersilakan. Masalah dalam bagian poin penting yang pertama, dalam meningkatkan kualitas visual citra digital yang mengalami literasi seperti memiliki noise, kontras yang rendah atau batas pendek. Yang kedua ada teknik operasi titik seperti citra transformasi logaritma, dan ada koleksi pada gamma dapat diimplementasikan untuk manipulasi intensitas piksel individual guna memperbaiki kontras dan kecerahan citra. Poin yang ketiga ada metode operasi spesial yang memanfaatkan piksel tetangga dapat diterapkan untuk mengatasi masalah spesifik seperti menghaluskan citra atau smoothing, menghilangkan noise, self and paper atau media filtering, dan memperjelas detail kecil atau sharpening. Poin yang keempat ada operasi transformasi geometris yang diimplementasikan untuk manipulasi citra secara fisik seperti mengubah orientasi atau rotasi, mengubah posisi atau translasi. Oke, di sini kan ada tujuan perbaikan citra nih teman-teman. Biasanya kalian pernah nggak sih edit foto, gambar gitu? Biasanya kan pakai bawaan Instagram atau WhatsApp gitu ya. Nah, kita di sini kan sedang membahas 3 operasi nih teman-teman. Tujuannya ini adalah yang pertama itu meningkatkan kualitas visual, yaitu menyesuaikan kontras, kecerahan, warna, dan ketajaman detail sehingga objek atau pola penting lebih mudah dikenali. Ini membantu mata manusia atau sistem komputer menangkap informasi dengan jelas. Nah, yang kedua ini mengurangi gangguan atau disebut noise. Nah, ini membersihkan bintik-bintik acak atau blur gitu. Terus gangguan lainnya yang muncul saat pengambilan atau transmisi citra. Nah, dengan citra yang lebih bersih, resiko kesalahan interpretasi berkurang. Nah, setelah itu yang terakhir adalah mempermudah analisis siap untuk tahap selanjutnya seperti segmentasi, pengukuran, pengenalan pola, atau klasifikasi otomatis. Nah, hasil analisis ini menjadi lebih akurat dan andal. Berikutnya. Nah, ini contoh aplikasi perbaikan citra nih teman-teman. Ada 3 contoh dari kami. Contohnya itu pencitraan digital. Itu biasanya bisa juga di Photoshop atau Illustrator gitu ya. Nah, ini pencitraan digital ini mempertajam foto buram akibat getaran atau pencahayaan bintik agar detail seperti tepi dan tekstur objek terlihat lebih jelas. Nah, contohnya itu memperjelas hasil foto atau tangkapan kamera CCTV. Kayak misalkan ada orang yang mau nyolong kotak amal misalkan ya, itu bisa dilihat dari CCTV ke deteksi gitu. Nah, setelah itu kedua kedokteran. Nah, ini di
mengoptimalkan citra medis yang disebut MRC CT scan. Agar apa? Agar seluruh organ tubuh tampak jelas dan membantu dokter dalam diagnosis. Contohnya itu menonjolkan batas antara jaringan sehat dan rusak atau mendeteksi tumor. Nah, yang ketiga itu contohnya penginderaan jauh. Nah, ini di sini meningkatkan kontras cita satelit untuk mempermudah analisis wilayah, bumi dan pemantauan lingkungan contohnya kayak BMKG tentunya gitu. Nah, contohnya ini mendeteksi deforestasi, perubahan lahan atau kondisi tanaman. Nah, di sini operasi titik yang akan dibacakan oleh kawan saya lagi. Titik ataupun operasi. Operasi yang dapat memodifikasi intensitas setiap piksel secara individual tanpa mempertimbangkan piksel tetangganya. Operasi ini sering juga disebut sebagai transformasi. Nah, pada operasi titik ini ada 3 implementasi. Yang pertama, negatif citra. Pada negatif citra, membalikan nilai intensitas piksel atau area terang menjadi gelap dan sebaliknya. Yang kedua formula atau output atau XY sama dengan 255 kurang input XY. Yang ketiga ada transformasi logaritma. Pada transformasi logaritma itu memperjelas detail di area gelap tanpa terlalu meningkatkan kecerahan di area yang sudah terang. Selanjutnya ada operasi spasial atau spatial operation. Operasi spasial adalah teknik pengolahan citra yang bekerja dengan memperhatikan hubungan suatu piksel dengan lingkungan sekitarnya. Nilai piksel baru ditentukan tidak hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari piksel-piksel tetangga. Nah, pada operasi spesial ada juga operasi spesialnya. Yang pertama, mengurangi gangguan pada citra atau noise. Yang kedua, menancapkan detail gambar. Yang ketiga, menemukan tepi objek. Yang keempat, membuat citra lebih jelas untuk dianalisis. Ada operasi transformasi atau transformation operation. Teknik ini digunakan untuk mengubah representasi geometris citra. Operasi ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan citra, fisik komputer, dan grafik komputer untuk memanipulasi dan menganalisis citra. Nah, pada operasi transformasi ada beberapa operasi yang mencakup. Yang pertama ada rotasi. Pada rotasi itu memutar citra pada sudut tertentu mengelilingi titik pusat. Yang kedua ada translasi. Pada translasi itu menggeser posisi citra ke arah tertentu. Yang terakhir ada skala. Pada skala itu untuk mengubah ukuran citra, baik memperbesar atau zoom in maupun memperkecil atau zoom out. Contoh implementasi ya teman-teman. Di sini nanti akan dijelasin nih sama Kak Syadani sama Kak Cahyo. Saya menjelaskan definisi pada pertama bagian ini adalah persiapan pada mengikut semua pustaka yang dipakai. Lalu membuat sebuah gambar bernama tugas image. Jadi lokasi pada definisi bagian pertama, yaitu bagian ini adalah tahap persiapan pada mengimpor semua pustaka yang diperlukan. Lalu membuat sebuah gambar bernama search image dari lokasi berada. Tujuannya adalah TP2 grayscale, memastikan gambar yang dimuat langsung diubah menjadi citra keabuan atau grayscale. Ini menyederhanakan operasi karena hanya ada satu channel warna atau tingkat intensitas dari 0 sampai dengan 255. Yang perlu diolah bukan 3 channel, biru, hijau, merah. Kode juga melakukan tekan error untuk memastikan program tidak berhenti jika file gambar tidak ditemukan.
menyimpan tinggi baris dan lebar gambar ke dalam variabel untuk digunakan dalam operasi selanjutnya. Definisinya, peningkatan keterangan. Kode ini membuat sebuah matriks atau matriks benterak yang ukurannya sama dengan gambar asli, di mana setiap elemennya bernilai 50. Kemudian matriks ini ditambahkan ke setiap piksel gambar hasil menggunakan V2N. Resolving kode ini mengubah gambar grayscale menjadi gambar biner yang hanya hitam dan putih. Dan V2 resolve bekerja dengan cara setiap piksel dengan nilai di bawah ambang batas 127 akan berubah menjadi 0 setelah hitam, dan setiap piksel dengan nilai di atas atau sama dengan 127 akan diubah menjadi 255. Tujuannya terserahkan untuk menunjukkan cara memanipulasi kecerahan gambar secara seragam. Menambahkan 50, setiap piksel akan membuat seluruh gambar tampak lebih terang. Resolving untuk menyederhanakan dan mensegmentasi gambar ini adalah teknik dasar yang sering digunakan secara aktif dari latar belakang. Untuk yang kode baris ketiga itu adalah sinkronis spasial. Kita menggunakan blur CV2 yang menerapkan filter rata-rata upgrading filter dengan ukuran kernel 5x5 pixel. Nilainya akan diganti dengan nilai rata-rata dari 25 pixel atau 5x5 di sekitarnya. Untuk kode ini mendefinisikan sebuah kernel penajaman secara manual dan menyiapkan untuk diterapkan, namun berdasarkan kode visualisasi di screenshot, variabel sequence image tidak pernah ditampilkan. Tujuannya untuk menghapuskan gambar, mengurangi detail sajak dan meredam noise. Dan untuk sample digunakan kebalikan dari blur, yaitu menonjolkan tepi dan detail pada gambar. Kode ini membuat matriks transformasi and translate untuk menggeser gambar. Kalau 50 berarti gambar digeser 50 pixel ke kanan, dan 30 berarti digeser 30 pixel ke bawah, Y. Untuk menggunakan rotasi, kode ini pertama-tama menentukan titik pusat gambar, kemudian menggunakan CV2 get rotation matrix 2D, membuat matriks transformasi untuk memutar gambar besar 45 derajat, mengelilingi titik pusat tersebut dengan skala 1,0, yang tujuannya untuk mendemonstrasikan bagaimana mengubah orientasi dan posisi geometris dari sebuah gambar menggunakan transformasi APS. Visualisasi hasilnya, bagian akhir ini menggunakan Maploid untuk mengatur dan menampilkan semua gambar. Ini kode-kodenya ada PLT figur, yang dimana itu membuat kanvas untuk menampung semua plot. Terus PLT subplot itu membagi kanvas menjadi grid 3 baris dan 2 kolom. Lalu memilih sel ke F untuk menempatkan gambar berikutnya. Yang ketiga ada PLT show, itu bertujuan menampilkan data matriks gambar sebagai visual untuk memastikan gambar grayscale ditampilkan dengan benar, bukan dengan peta warna yang palsu. Yang keempat itu ada PLT title, yaitu memberikan judul pada setiap subplot agar jelas operasi apa yang diterapkan.
Dan yang terakhir ada PLT Show, yaitu membuka jendela yang berisi semua hasil visualisasi. Nah, ini adalah hasil dari implementasi kode-kode yang tadi dibacakan tersebut. Oke, teman-teman kan tadi udah dijelasin nih ya sama Bang Sadanu sama Bang Cahyo. Jadi kita dapat simpulkan dari keseluruhan percobaan ini bahwa pengolahan citra digital bukan sekedar mengubah tampilan gambar, tetapi merupakan perpaduan antara seni dan sains dalam memahami informasi visual. Melalui operasi titik, spasial, dan transformasi, sebuah gambar dapat dimanipulasi, diperbaiki, dan disesuaikan agar lebih informatif baik untuk kebutuhan analisis komputer maupun kenyamanan visual kita sebagai manusia. Nah, dengan visualisasi hasil melalui Matplotlib, proses yang awalnya bersifat matematis menjadi lebih mudah dipahami secara visual sehingga pembelajaran ini menjadi menarik, aplikatif, serta relevan dengan perkembangan teknologi. Oke, itu saja mungkin. Next. Tanya ada kekurangan boleh ditanyakan ya teman-teman. Nanya. Dari kelompok 6, izin bertanya, mengapa perbaikan citra penting dalam bidang medis, keamanan, dan penyederhanaan jauh? Pertanyaan dari Nisa, perbedaan antara metode segmentasi berbasis ambang dan berbasis tertib. Nah, pada beberapa itu metode segmentasi memisahkan objek dan data belakang berdasarkan nilai intensitas piksel, sedangkan berbasis tertib yaitu batas-batas objek dengan mencari perubahan intensitas signifikan di citra. Cocok untuk citra dengan kontras jelas, sementara berbasis tertib lebih baik untuk citra konveks yang memiliki gaya kecil. Dari kelompok 7 izin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan operasi titik point operation pada pengolahan citra dan sebutkan serta jelaskan 2 contoh jenis operasi titik beserta fungsinya. Pertanyaan dari Sarah. Adalah proses pembangunan citra menjadi wilayah yang memiliki kesamaan karakteristik seperti warna, intensitas, atau tekstur. Tahap ini penting karena menentukan bagian mana dari citra akan dianalisis lebih lanjut, misalnya untuk mendeteksi objek, luas area, atau mengandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandra Putra. Izin bertanya, jelaskan prinsip kerja operasi spesial dan contoh penerapannya pada filter konvolusi. Dari Sarifnya sebagai perwakilan kelompok 7 ya. Ya, saya belum Nah, operasi spesial itu kan bekerja dengan proses pixel berdasarkan area tetangganya. Nah, ini menggunakan mask atau kernel matrix kecil yang digeser ke seluruh citra. Nah, contohnya filter konvolasi atau disebut convolution filter digunakan untuk merancang atau menghaluskan gambar. Nah, misalnya bisa rata-rata dan nilai pixel yang rata-rata tetangganya sedangkan 30 dipakai digunakan untuk menjelaskan seperti itu. Saya Dr. Pratama dari kelompok 1. Kan saya mau nanya, tadi kan ada operasi titik dan operasi spasial. Coba dong jelaskan perbedaannya. Jawabannya adalah segmentasi citra digunakan di berbagai bidang seperti kedokteran, yaitu memisahkan organ atau tumor pada citra MRI. Terus untuk pertanian itu masalah relevan dari citra satelit, pengamanan pengenalan wajah atau objek, dan industri alas dari itu untuk pemeriksaan kualitas produk. Manfaat utamanya adalah mempercepat proses analisis visual secara otomatis dan meningkatkan akurasi
inovasi pengambilan keputusan berbasis citra. Teluk.